balik lagi di podcast Daily Insight bersama gue Audriza. Dan kali ini gue kedatangan narasumber 2 orang cowok ganteng-ganteng ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kenalin, ini namanya Valen dan ini namanya Dandy. Halo. Mereka berdua sama-sama mahasiswa di Universitas Budi Luhur. Tapi bedanya yang satu itu maba, yang satu udah senior. Udah lumayan tua ya. Tapi nggak kelihatan, samar. Benar. Nyaru kita. Yang nyaru siapa nih? Dandy yang kelihatan muda atau Valen yang kelihatan boleh komen aja di video kita. Oke. Podcast kita kali ini kita akan ngebahas tentang gini Dan Gen Z ya, terutama kita ngomongin soal Gen Z. Anak-anak zaman sekarang itu kalau masuk ke dunia perkuliahan banyak sekali kasusnya yang mereka itu stop di tengah jalan karena salah jurusan. Iya. Mereka merasa tidak cocok sama sama prodi yang mereka ambil, tidak sesuai. Entah itu tuntutan dari orang tuanya atau bahkan mereka sebenarnya udah tahu nih passion mereka apa. Tapi ketika udah mereka melakukan setengah jalan, mereka ngerasa kayaknya ini bukan gue deh gitu. Dan itu sebenarnya salah satunya gue sendiri ya. Gue salah satu yang merasakan itu. Jadi sekarang gue udah semester 5 dan gue merasakan bahwa tadinya gue suka sih sebenarnya sama dunia broadcasting, tapi semakin kesini gue ngerasa kayaknya gue salah deh, harusnya gue masuk PR deh. No. Dari salah satu dari kalian pernah nggak ngerasain hal kayak gitu? Dari dulu aja. Oke. Kan sih masih mampu ya, saya belum tahu apa-apa. Oke. Tapi yang jelas dari gue sendiri, gue suka banget tentang public relation gitu ya, karena kan gue orangnya suka ngomong gitu, dan gue rasa gue udah lihat juga mata kuliahnya dari semester 1 sampai semester 7, gue suka gitu, karena emang itu gue banget. Kemarin gue ngeliat data tentang kenapa banyak S1 pengangguran gitu. Iya. Karena yang sebenarnya terjadi adalah ketidaksesuaian pelajaran yang di kampus itu sama dunia kerja gitu. Jadi nggak relevan. Kayak S1 kenapa banyak yang pengangguran? Gitu, karena kan nggak sesuai sama mata pelajaran, pelajaran yang diterapkan sama dunia kerja gitu. Dan kelebihannya Budi Luhur adalah karena gini, setiap tahun kata pemerintah ya, setiap tahun atau setiap 2 tahun ke depan kurikulum itu tuh harus selalu diubah. Supaya apa? Mempersesuaikan perkembangan zaman gitu, supaya anak-anak atau para lulusan S1 ini mereka bisa jadi nggak nganggur gitu. Betul. Karena mereka tahu apa yang akan mereka pelajarin dan apa yang akan mereka terapkan di dunia pekerjaan langsung gitu. Dan inilah kelebihannya Budi Luhur. Gue suka, kalau gue sih overall sih ya, gue semoga mudah-mudahan suka. Tapi dari overall yang gue lihat tentang matkul gue suka banget gitu, karena itu gue banget gitu. Oke, karena apalagi kan lo masih maba ya hitungannya, dan juga bukan hitungannya, emang masih maba banget ya. Emang maba dia. Mau hitungan apa lagi sih? Emang maba. Masih maba banget kan? Baru masuk. Iya, baru masuk ya, apa hitungannya? Iya, makanya. Iya. Jangan tahu mulu apa. Ya udah oke. Karena lu masih maba, jadi lu merasa masih suka. Sama tuh gue juga gitu, dari semester 1 sampai semester 3 itu gue suka. Semester 4 karena lagi hektik banget, terus kayak masuk ke bidang dunia broadcast banget, dan gue kayak anjir lah gitu. Dunia semester 4, semester 5 ini nih mulai agak goyah. Mulai goyah nih. Kayak ini sebenarnya passion gue tuh broadcast beneran atau apa ya? Makanya pas tadi lu ngomong kayak gue cocok PR deh. Iya juga ya, kenapa nggak di PR? Bener. Tuh. Nah ini banyak salah aja nih. Jadi jangan sampai karena apa ya? Karena mungkin di dasarnya lu olahraga mungkin. Ya lu jangan sampai lu tinggalin itu karena jurusan melenceng jauh gitu, jangan juga. Betul. Kalau lu sendiri Dan, gimana Dan? Kalau gue sendiri pertama kali tuh sebelumnya sebelum masuk ke kampus tuh gue bingung gue nih passionnya tuh di mana. Cuma gue dari kecil tuh emang suka jadi tentara sebenarnya. Tentara. Lalu tapi tunggu. Keren. Dari tentara nih. Tentara ke broadcast. Iya, jauh kan? Jauh banget. Nah, itu kayak butuh waktu berapa lama untuk mikirkan itu. Jadi ya setelah gue lulus sekolah, nah teman gue ini
nyaranin gue mending lu masuk ke kampus ini aja nih, ke kampus Budi Luhur. Mendingan lu masuk ke ilmu komunikasi, masuk broadcast karena yang dia lihat gue tuh cocok di broadcast karena yang satu sisi gue juga suka jadi produser, juga jadi presenter, reporter gitu. Gue juga suka juga jalan-jalan. Iya. Jadi ya suatu cerita ya, gue enjoy sama jurusan gue yang sekarang ini dari semester 1 sampai sekarang. Wow, keren. Appreciate ya untuk Dandi dan juga Valen. By the way nih Valen, lo kan orangnya kelihatan banget nih, passionate banget ya dari sosial Instagram lo. Kayak turun. Jatuh. Terjatuh. Aduh diinjek kayak gue tadi. Diinjek kayak gue tadi. Nah, tapi lu dengan banyak hobi yang kegiatan yang lo lakuin, ada nggak satu yang lu mikir untuk masa depan lu nih, yang hobi tapi untuk dijadiin pekerjaan untuk masa depan lu? Oke, hobi untuk jadi pekerjaannya. Nah, karena hobi gue itu adalah gue suka di musik sama olahraga, di futsal gitu kan. Gue punya planning ke depannya, gue bakal terus aktifin konten gue konten futsal gue gitu ya. Karena kan sekarang itu sumber mata pencaharian itu nggak cuma kita kerja doang, tapi dari konten gitu. Makanya konten itu sangat penting banget kalau menurut gue. Dan gue bakal terus lanjutin konten gue itu gitu. Entah pun apapun mau kemana gitu kan. Gue tuh lebih suka gue jalanin semuanya dulu. Yang mana yang lebih menguntungkan, lu tinggal fokusin ke situ. Sip. Gitu. Dan habis itu entah ke depannya gue pun kerja, kan gue jadi bisa lebih fleksibel tuh. Gue bisa kerja, bisa ngonten. Dan gue suka tuh kerjaan yang gue bukan di pressure sama orang lain, tapi gue kerja, gue ngatur jam kerja gue sendiri. Itu cita-cita gue. Berarti jiwa lu tuh sebenarnya jiwa entrepreneur. Iya. Gitu bener. Karena apa ya? Tapi tetap bokap gue bilang pengalaman kerja itu ya tetap penting. Harus banget. Sebelum lu jadi entrepreneur, lu justru harus kerja di bawah orang dulu. Bener, harus banget. Karena kan lu bisa nge-handle nanti. Iya, karena kan kita dari situ banyak belajar tuh gimana kita kerja sama dengan tim. Lu mengerjakan job desk lu itu pasti banyak belajar. Bener. Betul. Karena nggak ada seorang pemimpin yang nggak berasal dari orang yang mau berproses gitu. Gua coba percaya dari situ. Jadi nggak ada yang instan memang sih. Betul. Gitu. Oke. Kalau untuk lu sendiri gimana, Dan? Ada nggak satu hobi lu yang atau beberapa bisa bilang kegiatan lu sekarang ya yang lu sering lakuin dan akan lu jadikan pekerjaan di masa depan? Sebelumnya ya gue juga sama kayak dia, hobi gue juga olahraga sebenarnya. Olahraga. Gue fokusnya waktu dulu tuh di bola sebenarnya, sepak bola. Karena waktu sepak bola tuh gue sampai SMP doang, karena gara-gara gue cedera waktu itu. Cedera apa tuh? Lutut. Serius? Lutut. Nah di situ bokap gue nyaranin, udah kamu mendingan berhenti dulu lah main sepak bola gitu, entah sampai berapa tahun, berapa lama gitu. Ya udah deh, gue nurutin apa kata bokap gue gitu. Nah di satu sisi bokap gue tuh nyaranin, mendingan kamu ke kantoran aja, kantoran kayak gitu. Karena kan bokap gue juga salah satu pembisnis juga gitu. Pembisnis, karena gue jadi dibimbing sama mereka, sama orang tua gue. Jadi gue supaya jadi orang yang benar aja untuk di masa depan. Iya. Tapi itu emang kunci sih sebenarnya. Iya. Lu mau jadi apapun itu, tapi kalau lu udah nggak bener ya. Iya benar. Gue hampir sama kayak si Bang Dani gitu. Gue dulu tuh punya tekad banget buat jadi pemain futsal, pemain sepak bola itu. Wah, gue bahkan dulu kan FIFA 2014 tuh stamina gue itu. Gue di mana-mana nyanyiin itu karena saking jatuh cintanya gue. Sama lagi, gue juga kadang kalau lagi pup. Stamina Ambil yang megang gayung gitu ya, gitu ya. Bener sih lagi pup stamina gitu. Gue saking cintanya gue sama sepak bola gitu. Tapi semenjak gue beranjak dewasa gitu ya, gue melihat kayaknya gue gini, gue selalu diajarin bahwa jangan pernah ngeliat dari cuma satu perspektif doang gitu. Lu harus punya perspektif lain gitu kan. Karena bisa jadi berkat Tuhan datang gak cuma dari situ doang, bisa jadi dari sana gitu. Dan puji Tuhannya ketika gue SMA gue dipercayakan jadi ketua
ketua organisasi, gue ketua Ropris, gue jadi ketua penyelenggara acara, dan dari situlah Tuhan membukakan jalan buat gue. Nih, kamu belajar leadership di sini, kamu belajar untuk ngomong depan banyak orang, dan akhirnya gue jadi bisa punya lingkup yang lebih luas lagi gitu daripada ini. Dan akhirnya kedepannya gue punya planning, gue pengen kerja di depan TV, gue pengen punya ngembangin bisnis jasa gitu ya, gue pengen entah buka kelas public speaking atau apa, gue pengen lanjutin konten gue, dan masih banyak lagi lah plan itulah. Dan menurut gue investasi terbaik itu tuh bukan lu naruh saham, naruh kripto, lu gak punya pengetahuan itu ya bocos. Tapi investasi terbaik tuh kalau menurut gue, lu ini aja otak. Betul. Lu bayar nggak apa-apa, yang penting supaya lu pinter. Mending kayak gitu, yang pasti, yang real aja. Gitu sih kalau menurut gua. Cita-citanya ini ya mulia banget ya. Sekali. Tadi mau bikin kelas public speaking ya segala macam. Jiwa entrepreneurnya udah kelihatan banget nih. Pengen banget. Valen, oke, bagus. Berarti dari passion lo itu nanti lo akan kembangkan menjadi suatu bisnis yang lo buat lagi. Ya. Terus juga lo apa ya? Terus kembangin Ke konsisten aja masyarakat. Ya. Oke, luar biasa banget, keren banget narasumber kita kali ini. Tantangan kita tuh sebenarnya bukan saingan sih, cuman males dong tantangan kita. Males Betul. Dan konsisten. Betul. Itu tantangan terbesar. Nggak gua saat ini untuk gua gitu, itu susah banget gitu. Tapi kalau sedikit demi sedikit lakuin konsisten, pasti lu sendiri yang bakal ngeliat perubahannya. Betul. Tapi kalau lu terus milih untuk males, ya kalau lagi mood aja gitu, ya nggak heran perubahannya yang terjadi cuma sedikit gitu. Cuman iya, betul. Jadi lu harus keluar dari zona nyaman. Gua pernah lihat satu ilustrasi, roket itu kalau terbang ke bulan, dia tuh nggak lurus kayak gini. Setiap berapa ribu kilometer dia tuh harus ubah arah. Misal ini bulan, tapi mungkin bulannya kelihatannya lurus, padahal ternyata enggak. Dia harus ubah ke sini, harus ubah ke sini, supaya titik koordinatnya tuh pas. Nggak bisa cuma lurus doang. Iya. Harus ngelewatin zigzag dulu ya. Baru bisa sampai ke bulan. Itu gue ketampar banget. Seorang astronot yang pergi ke bulan aja harus berpindah-pindah. Gimana kita yang tinggal di bumi? Kalau kita stay di satu tempat ya, mau sampai kapan kita ke tujuan kita kalau nggak berpindah-pindah gitu. Harus ada kemauan untuk dari diri sendiri juga, teman-teman, dan terus mengasah apa yang skill yang lagi kamu miliki sekarang. Belum tentu jadi jangan cuma berfokus sama satu skill kan sekarang. Iya, kan betul gitu. Jadi betul saking dinginnya ini jangan cuma fokus sama satu skill aja, tapi kita harus coba, karena siapa tahu hal yang baru kita pelajarin itulah yang nanti kedepannya akan menjadi mungkin itu jalan kalian ke depannya gitu. Iya. Kayak abang gue juga diceramahin sama nyokap gue. Kenapa tuh? Dia kan kalau udah kerja satu-satu itu aja gitu kan. Nyokap gue bilang, kamu punya hobi, punya main gitar, main games dan segala macam. Games itu kan banyak orang yang bisa menghasilkan duit dari situ kan ya, Dan Valen. Jadi kayak coba kamu upload sekarang, banyak orang jadi gamers di YouTube, di TikTok pun juga kan. Terus ya udah, akhirnya abang gue sekarang main Valo. Ya udah, jadi dia upload juga ke YouTube, streaming terus gitu ya? Streaming juga, terus main gitar pun juga gitu, dia masukin ke TikTok dan segala macam, kayak gitu. Keren sih. Ya, jadi nggak cuman satu doang gitu, guys. Dari lu gimana? Lu setuju nggak? Gue setuju, cuma di kayak game ini nih, game banyak yang salah mengartikan. Iya. Karena ada yang satu untuk menghasilkan uang, tapi orang tua gue sendiri bilang game itu bikin males, bikin bla 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 gitulah. Jadinya ya di situ orang-orang juga bingung kan mau ke arah mana gitu. Iya, gitu. Benar. Karena kan ya mungkin kata orang gue cuman main game doang gini, enggak. Tapi kalau lu ada hasilnya ya lu tunjukin. Lu tunjukin betul. Gitu, karena orang tua kalau nggak dibayar pakai kata-kata sih mau sampai kapan juga nggak percaya sih ya. Nggak bakal percaya. Harus dibayar sama
pertunjukan emang Pertunjukan harus. gitu. Jadi apa ya, emang dari mana aja lakuin yang lu bisa gitu. Betul. Dan perbanyak skill gitu. Perbanyak skill. Bokap gue bilang gitu ya. Kamu itu apa ya, harus bisa lakuin banyak. Kamu udah dikasih ini. Kamu terus asah terus. Apa ya, lu bisa main gitar asah. Lu bisa futsal, asah futsal lu bisa apa, lu bisa ngapain asah. Betul. Karena apa ya, perusahaan, kalau kata bokap gua, perusahaan sekarang tuh nggak mandang lu dari lulusan mana, IP lu berapa. Iya. Betul. Lu bisa apa yang lu bisa, lu semakin banyak yang lu bisa, masuk lu keterima. Iya, keterima, itu jadi poin plus banget. Gitu. Jadi ya memang jangan berfokus sama satu doang sih. Apalagi zaman sekarang ya, kita harus beradaptasi dan harus gali lebih banyak lagi, kalau menurut gue sih kayak gitu. Iya, apalagi sekarang udah banyak media-media platform yang bisa mengembangkan, bisa menjadi tempat kita untuk menyalurkan bakat kita, passion kita. Ya disitulah kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi cukup kali ya, sekian kita ngobrol, bincang-bincang di podcast Daily Insight kita kali ini bersama narasumber kita yang keren-keren banget. Terima kasih banyak atas waktunya Valen dan juga Dandi. Semoga kalian sukses selalu, semangat maba dan yang senior juga harus semangat. Amin. Untuk diriku juga semangat, teman-teman juga semangat. Terima kasih udah nonton podcast Daily Insight kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.